Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman Lemah Putra Sidoarjo dengan mengangkat topik siapa yang akan masuk surga. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ارتضى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, tiada hentinya setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa mengawali khutbahnya dengan menyampaikan pesan takwa, pesan kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Sehingga dengan ketakwaan ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah dan bimbingan untuk tetap menetapi ketakwaan ini, dan mudah-mudahan dengan ridhonya Allah membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berangkat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, saya akan mengangkat topik tentang kunci masuk surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-6737, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah wa may ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang membangkang itu? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani yadkhulul jannah. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba.
siapa yang maksiat, siapa yang durhaka, maka sungguh dia adalah orang yang membangkang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadis ini mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di dada ini ada kalimat tauhid la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan penyembahan kita kepada Allah tanpa reserva apapun, tanpa alasan apapun, pasrah betul terhadap Allah atas hidup dan kehidupan kita ini, yang kemudian apapun yang Allah perintahkan berusaha untuk kita taati, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah berusaha untuk kita taati, dan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya berusaha untuk kita tinggalkan. Itulah yang menjadi jaminan Rasulullah, yadkhulunal jannah, mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang siapa-siapa yang masuk surga dan kepatuhan inilah yang kemudian akan menjadi jaminan kita untuk masuk surga. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini merupakan titah Allah kepada baginda Muhammad dengan diawal dengan kul, katakanlah Muhammad, untuk disampaikan kepada siapa? Kepada orang musyrikin Quraisy, kepada orang kafir Quraisy, untuk diucapkan kul in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa? Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di sekitar Ka'bah, kemudian bertemu orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy menyatakan, kunna nuhibbu rabbuna, kami semua mencintai Tuhan kami. Tapi kecintaan mereka kepada Allah sebagai Tuhan, tapi faktanya orang musyrikin Quraisy itu tetap menyembah berhala. Maka kemudian Rasulullah bertanya, jikalau kamu mencintai Allah, kenapa kamu masih menyembah berhala? Maka orang musyrikin Quraisy ini kemudian menjawab, kami menyembah berhala ini hanya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, liyuqarribunallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka sungguh apapun yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy, ketika yang disembah adalah bukan Allah, tapi yang disembah adalah berhala, maka walaupun alasannya adalah untuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tetaplah salah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa ketika taat kepada Allah dan Rasulnya akan masuk surga? Sebagai satu contoh, seluruh apa yang Allah perintahkan, jikalau kita kerjakan, adalah akan membawa manfaat buat kita semua. Begitu pula sebaliknya, seluruh apa yang Allah larang dan Rasulnya larang adalah jikalau kita jauhi, ada manfaat buat kita. Namun akan ada madharat, bahaya, jikalau apa yang Allah larang kita kerjakan dan apa yang Allah perintahkan kita tinggalkan. Contohnya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuhu. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, narkoba, wal maisir, judi, wal ansabu, menyembah berhala dengan memberi makan, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun adalah perbuatan keji, min amal syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah khamr, judi, azlam, dan ansab. Kita ambil satu, khamr. Khamr itu adalah satu
zat yang mengandung unsur yang membuat akal pikirannya ini hilang. Apakah berupa narkotika, psikotropika, atau zat aditif lain yang membuat akal ini hilang? Maka sesungguhnya siapapun yang mengkonsumsi narkoba, siapapun yang mengkonsumsi narkotika, menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, fakta menunjukkan tidak ada satupun di antara mereka yang betul-betul bertambah sehat dan bertambah beruntung. Yang terjadi adalah akan terjadi kerusakan pada sel otaknya, yang pada gilirannya semakin dia kecanduan dengan narkoba, maka semakin menunjukkan dia tidak sehat dan menunjukkan sakitnya. Bukan hanya itu, menambah semakin habis uangnya untuk membeli narkoba. Begitu pula judi. Sepanjang sejarah, orang-orang yang terjebak judi, tidak ada ceritanya orang berjudi itu bertambah kaya. Yang kaya adalah bandarnya. Karena rumus judi, kalau ingin judinya menang, semakin berbohong dan berdusta, maka semakin menang judinya. Karena bandar-bandar judi itu akan menebarkan ranjau-ranjau penipuan dan kebohongan. Dan yang kaya adalah tetap bandarnya. Dan sampai detik ini, apalagi sekarang adalah sudah marak namanya judi online. Banyak yang menjadi korban judi online. Bahkan ada suami dibakar istrinya gara-gara apa? Uang gajinya dihabiskan untuk tombok judi online. Artinya apa? Bukan hanya merusak ekonominya, tapi juga merusak rumah tangganya, merusak masa depan keluarganya. Maka inilah yang kemudian fakta menunjukkan siapa yang menjauhi larangan Allah, maka tentu yang ambil untung adalah khitab yang diperintahkan untuk menjauhi larangan Allah. Begitu pula perintah Allah. Seluruh perintah Allah jikalau kita kerjakan, seluruhnya akan ada guna dan manfaatnya. Contoh, hari ini kita